Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran saya yaitu PJOK. Sebelum saya mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, saya harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Amin. Sekarang kita absen terlebih dahulu, yaitu dengan cara kalian menuliskan nama, kelas, dan bilang hadir pada kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi inti hari ini, kita ingat terlebih dahulu materi sebelumnya, yaitu mengenai tentang senam lantai. Nah, di situ kita mempelajari beberapa jenis senam lantai. Ada roll depan, ada roll belakang, ada guling lenting, maupun gerakan meroda. Jadi di situ kita mempelajari bagaimana tata cara melaksanakan gerakan-gerakan tersebut. Nah, untuk kegiatan pembelajaran senam kemarin itu sedikit berbahaya ya. Jadi kita tidak bisa atau kita tidak diperbolehkan untuk mencoba di rumah tanpa didampingi guru maupun orang yang sudah benar-benar menguasai gerakan senam lantai. Pada pembelajaran hari ini adalah aktivitas gerak berirama. Aktivitas gerak berirama ini nanti terdiri dari gerak langkah kaki maupun gerak ayunan lengan. Mungkin juga kita kombinasikan antara dua gerakan ini. Senam irama atau disebut juga dengan senam ritmik merupakan gerakan senam yang dilakukan dalam irama musik atau pembelajaran bebas yang dilakukan secara berirama. Aktivitas gerak berirama dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat. Alat yang sering digunakan adalah gada, simpai, tongkat, bola, pita, topi, dan lain sebagainya. Senam irama juga merupakan senam yang dilakukan untuk menyalurkan rasa seni atau rasa keindahan untuk membina dan meningkatkan seni gerak. Cara prinsip antara senam biasa dengan senam irama tidak ada perbedaan, hanya saja pada senam irama ditambahkan irama atau ritme. Tekanan yang harus diberikan pada senam irama ialah ada irama, kelentukan tubuh, dan kontinuitas gerak. Senam mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1912 ketika senam pertama kali masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Masuknya senam ini bersamaan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib yang ada di sekolah. Senam diperkenalkan pertama kali adalah senam sistem Jerman. Jadi sistem ini menekankan pada kemungkinan gerak yang kaya sebagai alat pendidikan. Kemudian pada tahun 1916, sistem itu digantikan sistem Swedia yang menekankan pada gerak. Sistem ini dibawa dan diperkenalkan oleh seorang perwira kesehatan dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang bernama Dr. Minkema. Masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 merupakan akhir dari kegiatan senam yang berbau barat di Indonesia. Jepang melarang semua bentuk senam di sekolah dan di lingkungan masyarakat diganti oleh Taiso. Apa itu Taiso? Taiso adalah jenis senam pagi berbentuk kalestenik yang harus dilaksanakan di sekolah-sekolah sebelum pelajaran dimulai. Senam irama termasuk ke dalam jenis olahraga senam umum karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mudah diikuti, tidak membutuhkan biaya yang mahal, diiringi musik atau nyanyian, melibatkan banyak peserta, dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, jadi pada bab ini akan dipelajari pembelajaran aktivitas gerak berirama.
gerak langkah kaki, gerakan ayunan lengan, gerakan variasi langkah kaki dan ayunan lengan. Sekarang kita lanjutkan aktivitas pembelajaran gerak langkah, gerak berirama. Yang pertama ada aktivitas pembelajaran langkah biasa, seperti contoh berikut ini. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Yang kedua, aktivitas pembelajaran langkah rapat. Contohnya adalah seperti ini. The world seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran langkah keseimbangan. Contohnya seperti ini. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance. Yang keempat, aktivitas pembelajaran langkah depan. Sebagai contoh berikut ini. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors. Yang kelima, aktivitas pembelajaran langkah silang. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang adalah aktivitas pembelajaran gerakan ayunan lengan. Untuk bentuk-bentuk gerakan ayunan lengan adalah: yang pertama, aktivitas pembelajaran gerakan ayunan satu lengan ke depan belakang. Contohnya berikut ini. It's clear to see from up here. The world seems small, we can sit together. Yang kedua, aktivitas pembelajaran ayunan satu lengan ke samping. Contohnya berikut ini. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran ayunan satu lengan ke samping bersamaan dengan memindahkan berat badan. Sebagai contoh berikut ini. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me. Yang keempat, aktivitas pembelajaran ayunan dua lengan ke depan belakang. In the great Contohnya berikut ini. forever free.
Yang kelima, aktivitas pembelajaran ayunan dua lengan silang depan di muka badan. Sebagai contoh berikut ini. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Yang terakhir, aktivitas pembelajaran kombinasi gerakan langkah kaki dan gerakan ayunan lengan. Jadi kalau kombinasi itu ya, satu aktivitas dua gerakan langsung dilaksanakan. Sebagai contoh, You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. itu salah satu contoh bentuk kombinasi dari dua gerakan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang tugasnya adalah kalian membuat 5 bentuk gerakan kombinasi antara gerakan kaki dan ayunan lengan. Kemudian kalian videokan. Setelah itu kalian kirim pada Google Classroom ini. Nah, sekali lagi saya ingatkan, tugasnya adalah kalian membuat 5 gerakan kombinasi ayunan lengan dan gerakan kaki. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meant to be